budaya. Nah, warga itu bagian ya konsumsi. Bikin bangko kada ada deh. Monitornya. Terlibat kelompok apapun, budaya manapun, etnis apapun, sepanjang dia NKRI dan menjunjung tinggi dasar negara Pancasila, tidak ada masalah. Mari kita berjalan bersama. Nah ini ya yang kami sayangkan dari saudara kita yang selalu berteriak jauh di sana dengan menyebarkan kebencian dan menyebarkan informasi yang itu saya anggap hoax. Karena tidak prematur sekali dan tidak berdasar. Semua ada dalil, semua ada data dan informasinya. Abah tadi sudah sangat komprehensif ya, memberikan gambaran yang sangat luas tentang apa itu Syiah, apa itu Ahlul Bait dan apa itu Asyura. Mungkin itu yang ingin saya tekankan kepada teman-teman di luar sana yang masih memandang negatif dan membuat barrier ya, daya tolak yang saya pikir itu kontraproduktif. Lebih baik mari bersama-sama. Ini ada bapak-bapak dari Kesbangpol juga menjadi saksi. Kita tidak pernah mengecam kelompok lain, bahkan agama cinta kan yang kami perlihatkan itu. Tapi mereka selalu mengganggu, padahal kami tidak pernah mengganggu mereka. Jadi kami diperlakukan tidak adil. Sikap-sikap yang mohon maaf pengecut ya. Nggak boleh begitu lah sesama anak bangsa, karena kita sudah punya rumusan yang saya pikir abadi, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Republik Indonesia kalau tidak bineka. Dan itu adalah modal dasar kita semua. Saya kira cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, untuk non berarti ini dari Setia Kita Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya mewakili Setia Kita Pancasila. Bagaimana kita mewujudkan kesetiaan kepada Pancasila? Yang tadi Abah bilang, jiwaku merdeka, aksiku nyata. Jadi kita mengimplementasikan aksi-aksi yang nyata. Pancasila sudah sangat luhur dan sudah diakui oleh seluruh ulama di Indonesia bahkan internasional sampai ke Piagam Madinah. Jadi seluruh aliran-aliran yang dalam Islam selama itu menyatakan rahmatnya Allah, menyatakan kedamaian, menyatakan keindahan, keharmonisan, itu mesti kita saling support dan saling jaga menjadi Islam yang satu. Disitulah Pancasila yang sudah diwariskan oleh para founding father kita, oleh para karuhun kita, oleh para leluhur kita, untuk kita ini generasi-generasi muda untuk menjaganya selalu. Dan acara Asyura ini yang saya melihat dan saya belajar, saya seorang penuntut ilmu, saya seorang humas Setia Kita Pancasila dan saya menuntut ilmu dari Abah dan para guru-guru yang lain. Acara Asyura itu adalah mengenai kecintaan. Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Saya berikan sedikit contoh. Kalau kita ingin mencintai, misalnya saya mencintai Abah, ingin mengenal Abah, bagaimana saya caranya mengenal Abah? Pertama, mungkin saya akan mengenal teman-temannya, masih sebatas luar. Untuk saya lebih dalam lagi mencintai Abah, saya harus mengenal
keluarganya, anak-anaknya, adik-adiknya, saudaranya, sehingga akhir saya tahu lebih mengenal Abah. Begitupun ini peringatan mengenai apa? Asyura, mengenai apa? Cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana ceritanya beliau? Ini kalau dibilang genosida ceritanya, ya. Ketidakadilan terjadi, dan situlah Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita menciptakan aksi yang nyata dan keadilan itu? Ini yang kita lakukan. Indonesia itu sudah memeluk pemahaman Pancasila. Kita pegang itu, kita jalankan itu. Wujudnya apa? Ya sekarang kita menjaga semua aliran kepercayaan, menjaga seluruh agama. Untuk apa? Agar kita menjadi contoh buat semua bangsa. G20 pun sudah terjadi sekarang. Negara kita, presiden kita sudah diakui oleh negara, akan menjadi pemimpin untuk perekonomian. Setuju gak itu? Dan kita, ya kan, rakyat-rakyat yang sudah menentukan itu, kita harus juga bisa seperti beliau. Dengan apa? Mewujudkan, kita membantu pemerintah, kita membantu, khususnya di Bandung, kita membantu Kesbangpol, kita membantu aparatur negara, yang juga sama-sama kepolisian, TNI, untuk apa? Menjaga kondusivitas di Bandung ini. Saya Humas DPP di nasional pusat. Saya turun ke sini, ke daerah, untuk apa? Untuk melihat hal itu terjadi di Bandung. Bagaimana Bandung itu menjadi kota toleran, bagaimana Bandung itu menjadi kota yang damai, inspirasi, dan menjadi kota yang penuh dengan apa? Contoh-contoh kepada daerah-daerah lain. Ayo kita wujudkan itu. Ayo kita lakukan itu. Bagi yang mungkin belum memikirkan itu, masih bertanya dalam Mahkamah Agung, masih bertanya yang lain-lain, ayo kenal dulu. Kenali dulu, baru bisa mengucap. Kalau belum kenal, ya ngapain mesti mengucap? Kan itu. Saya mengenal Abah, maka saya tahu. Karena saya mengenal keluarganya, mengenal orang-orang yang disayang sama Abah. Sehingga akhirnya saya berada bersama Abah, menjaga yang namanya acara Asyuro. Gitu. Disitulah yang namanya kesetiaan kita kepada Pancasila. Setia kita Pancasila. Bukan cuma ucapan, tapi kita menjalankan kesetiaan itu. Dari 4 konsensus tadi dibilang sama Abah dan semua kawan-kawan saudara kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar, produk hukumnya sudah ada jelas dasarnya, ya kan? Kebinekaan yang kita jalankan, kita semua pada berkumpul di sini, seluruh elemen masyarakat, aparatur negara, pemerintah bersama-sama untuk menjaga kondusivitas ini. Itulah bineka. Terjadilah yang namanya apa? NKRI, harga mati. Sekian dari saya, Abah. Mohon maaf bila ada yang salah. Ya, Ya. ini closing saja. Ya. Jadi acara bawah. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Setiawan, selaku koordinator wilayah Jawa Barat DP2MP Barisan Patriot Pejuang Merah Putih. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal hasil daripada penemuan-penemuan anggota di lapangan berkaitan dengan masalah peringatan 10 Muharram atau Asyura. Untuk wilayah Jawa Barat, peringatan Asyura ini dilaksanakan di setiap kabupaten. Dari 27 kabupaten semua mengadakan peringatan 10 Muharram atau Asyura. Hasil dengan penelitian anggota di lapangan, momen Asyura ini ada riak-riak yang akan mengganggu, bahkan mereka ingin mencoba membatalkan acara ya dari kelompok sebelah. Maka dari itu saya selaku koordinator wilayah menekankan kepada rekan-rekan baik yang ada di luar kota Bandung, khususnya kota Bandung yang begitu sangat intensif setiap tahun mengadakan, kita rapatkan barisan untuk kelancaran acara peringatan 10 Muharram ini bukan hanya milik orang Syiah. Seluruh muslim yang mengaku dirinya seorang yang beriman wajib hukumnya mengenal apa itu peringatan Asyura. Tanpa mengenal itu,
maka dengan peristiwa pembantaiannya Imam Husain di Karbala sampailah kepada kita. Ini sejarah yang harus kita ketahui. Kenapa? Tanpa ada peristiwa pembantaian, mungkin kita tidak mengenal Islam yang hakiki. Maka dari itu, pada rekan-rekan yang ada di Ormas, di Kota Bandung khususnya, kami mengajak BP2MP siap jadi garda terdepan sampai titik darah penghabisan demi menjaga kondusivitas khusus Kota Bandung, umumnya Jawa Barat. Maka dari itu, marilah rekan-rekan ormas yang lain kita bergabung menjaga kelancaran acara yang akan dilaksanakan oleh kaum kita di wilayah Geger Kulon. Nah, maka dari itu sekali lagi orang-orang intoleran sesuai dengan informasi yang masuk itu dari mulai malam 9 sampai hari H mereka akan mengadakan satu aksi yang sifatnya demo, mengganggu dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu khusus ke Abah, ayolah kita sama-sama menjalin satu kekuatan bahwa kita ini punya kekuatan yang siap untuk menghadapi mereka yang selama ini toleransinya tidak tahu kemana. Mereka mengatasnamakan agama, pada kenyataannya tidak sesuai dengan sila yang ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya sendiri ke teman-teman yang ada di wilayah kabupaten menekankan selalu bekerja sama dengan pihak-pihak demi kelancaran acara ini. Itu mungkin tambahan dari kami mewakili kepengurusan BP2MP Barisan Patriot Pejuang Merah Putih wilayah Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, dulur-dulur, saudara warga. Ini terakhir saja dari Abah bahwa adat dan budaya itu sudah mengadop lama. Ya. Adat dan budaya itu dilindungi oleh Undang-Undang ya, nomor 5 tahun 2017 tentang pemuliaan adat dan budaya. Ya. Jadi tolong dicatat bahwa pemuliaan adat dan budaya itu adalah sudah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Jadi pelaksanaan ritual keagamaan berdasarkan adat, ritual adat yang berdasar pada keyakinan ya itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Ya, jadi kami merasa bersyukur ya bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memberikan ya perlindungan secara hukum bahwa masyarakat adat dan budaya ya, tetap diberikan keleluasaan untuk melaksanakan ya, adat kegiatan. Terima kasih, turun saya lagi pada para teman-teman di Ormas dan teman-teman media ya. Mudah-mudahan ini menjadi kabar ya, sampaikan ya bahwa amanat leluhur kami ya, bahwa kecintaan kepada Ibu Pertiwi ya itu adalah menjadi bagian daripada darah daging kami. Ya. Maka tadi yang disampaikan ya dalam bahasa ya cucu Nabi baginda Husain alaihissalam ya ruhku merdeka ya ibadahku nyata ya Abah Sadur menjadi jiwaku merdeka aksiku nyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.